Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Fatimah, NIM U2019 1080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori mitologinya Roland Barthes. Roland Barthes sendiri ialah filsuf asal Prancis. Ia dikenal sebagai penerus pemikiran semiotikanya Ferdinand de Saussure. Roland Barthes sendiri ialah menerapkan teorinya Ferdinand de Saussure dalam konteks sosial budaya. Jadi, menurut Roland Barthes, pakaian, mobil, makanan itu merupakan sebuah tanda. Jadi, apa yang berkaitan dengan konteks kebudayaan itu merupakan sebuah tanda. Sedangkan sebuah tanda menurut Ferdinand de Saussure memiliki dua aspek. Yang pertama ialah signifier atau penanda, yakni apa yang terlihat, apa yang nampak. Kemudian yang kedua ialah signified atau petanda, yakni makna yang ada di balik penanda tadi. Jadi contohnya, signifiernya ialah lampu merah, signifiednya ialah perintah untuk berhenti. Menurut Roland Barthes, hubungan penanda dan petanda itu tidaklah sesederhana yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure. Jadi, menurut Roland Barthes, hubungan antara penanda dan petanda itu memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah denotasi atau makna sebenarnya. Tingkatan yang kedua ialah konotasi atau makna kiasan. Sebagai contoh, meja hijau secara denotasi atau secara makna sebenarnya ialah meja yang berwarna hijau. Namun ketika sudah masuk pada makna kiasan, maka meja hijau diartikan pengadilan. Jadi ketika Ferdinand de Saussure hanya berhenti pada penanda dan petanda, maka oleh Roland Barthes dikembangkan sebagai makna denotasi dan konotasi. Teori Roland Barthes ini disebut dengan teori mitos atau teori semiotika mitologi, yang mana perbedaannya dengan teorinya Ferdinand de Saussure ialah jika Ferdinand de Saussure hanya berhenti pada relasi antara penanda dan petanda, maka oleh Roland Barthes dikembangkan lagi. Jadi penanda dan petanda itu memiliki makna denotasi dan makna konotasi. Jadi menurut Roland Barthes, sebuah tanda itu melahirkan makna denotasi, yang mana makna denotasi memiliki makna konotasi. Dan seandainya makna konotasi ini dipakai terus-menerus oleh masyarakat, maka itulah yang dinamakan dengan mitos. Sebagai contoh, lihatlah pada gambar pohon beringin. Jadi, pohon beringin ialah tanda. Dan makna denotasinya atau makna sebenarnya ialah pohon beringin ialah pohon yang besar dan rindang. Sedangkan makna konotasinya atau makna kiasannya ialah pohon beringin adalah pohon keramat atau pohon yang menyeramkan. Jadi, ketika orang-orang mengatakan atau menyebutkan pohon beringin, maka yang terlintas dalam pikiran mereka ialah pohon yang menyeramkan. Jadi, inilah yang dinamakan mitos. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai teori semiotikanya Roland Barthes. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.